Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ika Aprilia Windu Priswita, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran proyek IPAS materi energi dan perubahannya pada topik perubahan energi kelas 10 akuntansi keuangan lembaga. Demikian video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Silahkan menyaksikan. Selamat siang. Dian, silakan pimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, tidak ada yang sakit hari ini? Berarti berangkat semua hari ini. Nah, setelah itu Ibu mau tahu kalian melihat bawah meja kalian masing-masing, apakah masih ada sampah yang berserakan? Kalau masih ada, silakan kalian buang di tempat sampah. Tidak ada? Nah, ya, silakan dibuang di tempat sampah. Sudah bersih. Kalau bersih kan kita belajarnya juga enak ya. Kalau sudah, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Auril Triwijayanti, Bunga Safira, Firda Aulia Hidayah, Intan Malikatul Ulia, Luna Maya Alfani, Malihatur Rahmania, Marifatul Izzah, Meli Blesinski, Naila Ainur Rahmah, Nita Fitriani, Nita Firawati, Putri Adinda Bunga, Selvia Cahya, Sekar Ayu Valentina, Siva Wildatun, Siti Lailatul Badriyah, Siti Nurdian Safitri, Suci Dia Safitri, Tifari Atia Zara, Umi Nadira. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, untuk biar menambah semangat kalian ya, kita berpekik SMK dulu. Masih ingat pekiknya? Masih. Kita mulai ya, hitungan ketiga, kalian mulai. 1, 2, 3. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Satu kali langsung semangat ya. Nah, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran minggu kemarin? Masih. Apa, Bunga? Sumber daya energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, bisa kasih saya contoh? Bisakah saya dikasih contoh apa itu sumber daya energi yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui? Yang dapat diperbarui contohnya angin, oh ya, angin udah. terus matahari sama air. Ya, yang dapat diperbarui itu air, angin sama matahari. Nah, kalau yang tidak dapat diperbarui berarti apa? Batu bara, ya Dian. Batu bara dan minyak bumi. Tahu ya berarti materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin ya. Nah,
Untuk menambah pengetahuan kalian, apa yang akan kita pelajari minggu ini? Setelah kita mempelajari pembelajaran energi, sumber daya energi yang dapat diperbarui dan sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui, kita harus bijak atau hemat-hemat dalam menggunakan energi, karena energi yang kita gunakan selama ini adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah batu bara dan minyak bumi. Itu kalau sering digunakan, karena seiring berjalannya teknologi itu kita sering sekali menggunakan energi, jadi akan cepat habis. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa menghemat energi itu sendiri. Energi penting tidak untuk kehidupan kita? Penting ya. Nah, dari minggu ini kita memasuki pembelajaran energi dan perubahannya. Jadi kalau sudah tahu sumber-sumbernya, kita akan belajar energi dan perubahannya. Apa itu energi dan perubahannya? Belum tahu? Belum. Nah, kalau belum, silahkan kalian saksikan video untuk menambah pengetahuan kalian sedikit tentang energi-energi yang ada di kehidupan kita. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, dari video yang kalian saksikan ini, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menelaah perubahan energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan energi kalor. Peserta didik dapat mengklasifikasikan macam-macam contoh dari energi mekanik, energi kimia, dan energi listrik, dan energi kalor. Yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perubahan energi berdasarkan analisis informasi yang telah diberikan. Pelajaran yang kita gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning, di mana di sini Ibu akan melakukan sebuah demonstrasi ya, yang akan dilanjutkan dengan diskusi dan presentasi oleh kalian, oleh peserta didik. Sedangkan teknik penilaiannya adalah penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan didapatkan dari nanti di akhir bab. Ibu akan memberikan soal untuk kalian sebagai pemantapan, oh benar enggak kalian ini sudah memahami pelajaran hari ini. Terus penilaian sikap dan keterampilan akan Ibu ambil saat diskusi dan presentasi. Sudah akan memberikan satu permasalahan, Ibu akan melakukan demonstrasi penyalaan sebuah lampu. Nanti kalian akan melihat lampu ini akan menyala. Tetapi bagaimana prosesnya lampu ini bisa menyala ya? Silahkan lihat di sini. Saat Ibu menyalakan keran, keran akan memutar kincir air, lalu akan membuat lampu ini menyala. Nah, sudah tahu ya, Ibu sudah melakukan demonstrasi. Sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, masing-masing dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Berdasarkan tes diagnostik kemarin yang sudah dilakukan ya, secara heterogen, diambil dari auditori, kinestetik, dan visual. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Setelah itu Ibu akan membagikan LKPD. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ambil kursi yang ini saja, enggak apa-apa Bunga.
dan kelompok 4. Nah, di situ ya. Nah, silakan kalian lihat halaman kedua. Perintah yang pertama apa? Perhatikan proses penyalaan lampu pad ini tadi ya. Proses penyalaan lampu dari pad. Dari hasil pengamatan, tuliskan perubahan energi apa saja yang terjadi saat proses lampu menyala. Jadi tadi ada 2 sumber. Sumber yang pertama apa tadi? Keran atau air, kincir air ya. Ya enggak apa-apa, keran gitu enggak apa-apa. Yang satu kincir air, yang satu adalah teko. Tekonya menimbulkan uap. Jadi yang bisa menghidupkan lampu itu aliran uap ini tadi bisa memutar kincir air. Yang nomor 2, yang satu sudah paham ya. Yang kedua, perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Yang pertama, setrika. Tahu ya setrika itu gunanya untuk apa, perubahan energinya apa, terus bagaimana terjadi setrika itu bisa menyala. Oh ya, ibu lupa, ini tadi paketnya silakan diambil satu persatu untuk sebagai acuan pembelajaran kalian. Nanti silahkan di kedua kincir air, yang ketiga adalah orang makan itu. Yang keempat orang naik sepeda, lalu yang terakhir adalah panel surya. Nah, dari poin-poin 1 dan 2, berikan kesimpulan kalian mengenai konsep energi. Yang ada yang mau ditanyakan LKPD-nya? Tidak. Nah, kalau tidak silahkan kalian mulai berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kalau ada yang ditanyakan silahkan panggil ibu, nanti ibu akan membantu. Ada kesulitan? Ini tadi berarti diperhatikan di sana tadi ya, diperhatikan. Nah, apa yang harus diisikan? Kalau seperti itu, buka di tadi aja ya, di pad aja biar nah, biar kalian bisa lihat nanti apa perubahan energi di situ. Ditulis semuanya. Silakan. Ada yang kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Silakan kalau di buku paket masih kurang boleh dicari di Google biar kalian lebih paham ya. Ya, ada yang susah? Iya, sudah dilanjutkan. Ya, kalau kurang di buku paket silahkan dicari di Google boleh, untuk menambah referensi apa namanya supaya kalian tahu ya, lebih mengerti untuk persiapan nanti maju ke depan itu ya.
Ibu kasih waktu 20 menit ya, agar nanti semua kelompok bisa maju ke depan. Ya, bentar. Mau tanya apa? Di sini aja enggak apa-apa, di bawahnya atau di sini juga enggak apa-apa. Nanti keterangannya sedikit saja, agar nanti tidak memakan waktu ya kalau presentasi di depan. Iya. Sudah, itu saja. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Udah? Ya, Mbak Siva. Bu, ini gimana? Yang nomor 1. Loh, itu kan hanya menjelaskan ini saja, ya. Sudah ditulis di sini, ya, berarti ini pengertiannya ini, seperti itu, ya. Terima kasih. Sudah, paham? Paham. Iya. Kalau diskusinya sudah selesai, boleh maju presentasi, atau masih ada yang mau menuliskan kata-katanya untuk diskusi di depan nanti? Nanti kalau diskusi di depan suaranya yang lantang ya, yang biar teman-temanmu bisa paham, bisa benar-benar dengar gitu ya, dijelaskan satu persatunya. Kemarin sudah kalian latihan dulu sebentar, enggak apa-apa. Kelompok mana yang mau maju? Oh ya, silakan kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan. Ya, ditarik, ayo. Nah. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perubahan energi yang ada di bumi. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Hidayah. Saya Aurel Triwijianti. Saya Intan Malikatul Ulia. Saya Meli Blezinki. Saya Tifari Atia Zahra. Saya akan menjelaskan poin 1, yaitu tentang proses penyalaan lampu. Air mengalir memutar roda kincir yang menyebabkan perubahan energi mekanik sehingga kincir dapat bergerak dan menghasilkan energi listrik yang mengalir menjadi energi cahaya dan panas pada lampu. 2, yaitu teko. Teko yang dipanaskan dan uap yang keluar sehingga dapat menggerakkan kincir terus berputar dan dapat mengalir energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Poin 2 yaitu beberapa perubahan energi. 1. Gambar 1 menggambarkan energi listrik menjadi energi panas yang dimanfaatkan merapikan baju agar tidak kusut. Gambar 2 menggambarkan energi menjadi energi listrik membantu mengalirkan dan irigasi. Gambar 3 menggambarkan energi gerak menjadi energi kimia. Manfaatnya membantu meningkatkan energi di dalam tubuh. Gambar 4 menggambarkan energi kimia menjadi energi gerak. Manfaat menjaga kesehatan jantung, paru-paru, serta sirkulasi darah. Gambar 5 menggambarkan energi panas menjadi energi listrik. Dimanfaatkan menggunakan biaya penggunaan listrik harian. Dari kegiatan poin 1 dan 2 dapat disimpulkan mengenai konsep energi.
1. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha berbagai proses kegiatan. 2. Apa saja macam-macam energi dan jelaskan. 1. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari satu tempat ke tempat lainnya. 2. Energi mekanik adalah sebuah gaya bekerja pada suatu objek dan objek tersebut menggunakan energi transfer sebagai gerakan. 3. Energi kalor adalah energi yang bisa diterima atau dilepaskan oleh benda. 4. Energi kimia adalah energi yang timbul akibat reaksi kimia. Mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan teknologi ramah lingkungan, mulai menggunakan energi alternatif. Demikian kami dari kelompok 2. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Ya, sebentar. Apa yang terjadi apabila tidak ada listrik dalam kehidupan kita? Tanpa listrik, kehidupan kita sangat terpengaruh karena listrik merupakan bagian penting dari banyak aspek kehidupan modern. Sudah? Tahu aspek kehidupan modern itu seperti apa? Enggak. Kamu menggunakan HP, internet itu pakai apa semuanya? Pakai listrik ya. Berarti listrik itu memang sangat penting sekali. Jadi kalian harus berhemat menggunakan energi listrik biar kita bisa menikmatinya terus sampai nanti. Kalau kalian menghabiskannya sekarang, maka nanti anak cucu kita tidak akan bisa mendapatkan. Mereka sudah tidak kebagian seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak silakan ditutup. Sekian dari presentasi kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan mengevaluasi diskusi yang kalian lakukan. Diskusi yang kalian lakukan tadi antar kelompok masing-masing sudah saling mengisi, sudah saling mau membantu antara satu dengan yang lainnya. Karena ini untuk kelompok, terus presentasinya juga sudah lumayan lebih baik daripada pertemuan sebelumnya, seperti itu. Yang bertanya juga sudah ada yang bertanya. Nah, diskusi yang dilakukan itu tujuannya untuk apa toh, Cah? Untuk apa toh? Itu ada yang tahu? Agar kita lebih mudah untuk menemukan jawabannya kalau kita berdiskusi dengan teman-teman kita, gitu ya. Jadi kalau berpikir sendiri dengan berpikir dengan teman-teman kan berbeda seperti itu, gitu. Nah, setelah kita melaksanakan catatan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian apa toh itu energi. Nah, di sini konsep energi adalah energi itu memiliki kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, energi itu bisa dihilangkan atau tidak? Bisa dihilangkan atau tidak? Tidak bisa, ya. Tadi yang menjawab tidak siapa? Mbak Firda ya. Tidak bisa. Energi itu tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya bisa berubah bentuknya dapat berubah-ubah ya. Tidak dapat diubah dan dimusnahkan sehingga jumlahnya tetap, tetapi bisa berubah bentuk seperti tadi energi listrik berubah menjadi energi cahaya pada lampu. Nah, yang kedua adalah ini macam-macam energi yang kalian sebutkan tadi. Ada energi mekanik. Energi mekanik diperoleh dari penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Sebuah benda memiliki energi mekanik dapat dipastikan menyimpan energi pada potensialnya, sehingga akibatnya kedudukannya itu dari energi kinetik akan ada geraknya. Makanya energi mekanik itu disebut dengan energi gerak. Energi kalor adalah energi dari aktivitas yang dapat menghasilkan panas. Atau energi kalor biasanya disebut energi panas. Biasanya ada rambatan suhunya, atau dari suhu panas ke suhu rendah, suhu tinggi ke suhu rendah. Energi listrik merupakan energi yang dimiliki benda karena pengaruh muatan listrik. Itu energi kimia.
Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan kimia atau ditimbulkan akibat reaksi kimia. Biasanya yang contoh yang paling gampang adalah tubuh kita. Tubuh kita memakan dari energi gerak, kita mengunyah, masuk ke dalam tubuh kita berubah menjadi energi kimia. Diubah lagi menjadi energi gerak, ya gerak. Kita akan beraktivitas. Nah, ini contoh-contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi kimia menjadi gerak tadi yang saya bilang ya, bisa beraktivitas. Energi listrik menjadi energi panas. Itu biasanya digunakan untuk kita untuk menggosok atau merapikan pakaian. Energi listrik menjadi energi bunyi itu pada bel listrik. Sekarang sudah banyak di rumah-rumah itu menggunakan bel listrik ya. Energi listrik menjadi energi gerak yaitu pada kipas angin. Energi gerak atau energi mekanik berubah menjadi energi panas. Gesekan dua benda secara terus-menerus menghasilkan panas. Contohnya apa? Coba tangan kalian digesekkan, gesekkan dua benda secara terus-menerus aja, ini berhenti, gini berhenti tidak, tapi terus otomatis tangannya panas. Kalau tidak percaya dibuktikan sendiri. Energi cahaya menjadi energi kimia yaitu pada proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, tadi yang itu upaya menjaga ketersediaan sumber energi. Tadi saya masih ingat yang presentasi itu ada yang menyebutkan mematikan keran saat tidak digunakan. Nah, di sini kalau ibu itu mengurangi penggunaan energi non daur ulang. Energi non daur ulang itu apa toh? Batu bara atau yang tidak dapat diperbarui. Berarti kita mengurangi pakai itu. Pakainya sekarang motornya motor listrik. Listriknya menggunakan sumber energi terbarukan seperti air, angin, dan matahari. Mendukung teknologi yang ramah lingkungan. Jangan yang merusak lingkungan. Kalau misalnya kita menggunakan plastik ya, itu kan akan merusak tanah, tidak boleh. Kita menggunakan mobil yang dengan bahan bakar dari batu bara, asapnya juga akan mengganggu lingkungan, akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nah, dari beberapa yang sudah saya sampaikan, dapatkah kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, Mbak siapa? Mbak Siva. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam jenis energi yang saling berkaitan satu sama lain sehingga dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya pada lampu membutuhkan energi listrik agar bisa menyala. Ya, energi yang ada di sekitar kita atau itu saling berkaitan satu sama lain. Mereka juga dapat bermanfaat untuk kita juga ya. Untuk kita contohnya tadi adalah lampu untuk menerangi jalan atau menerangi saat malam hari. Nah, dari itu tadi Mbak Siva kan hanya lampu saja Mbak Siva. Iya. Yang lainnya tidak ada. Penting sekali semuanya, banyak sekali ya. Seperti kita makan tadi, terus makan itu kan penting sekali tidak makan itu. Kalau kita tidak makan kita mati, lemes. Materi energi ini juga penting untuk anak akuntansi ya. Kalau kita nanti bekerja di sebuah perusahaan, kita akan mengetahui lah alat elektronik yang memiliki daya efisiensi rendah atau daya efisiensi yang tinggi, kita bisa menggunakan ilmu itu seperti itu. Ada juga akan melakukan refleksi. Nah, hal apa yang kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Hal apa yang dipahami berarti? Ayo, hal apa yang dipahami? Memahami perubahan energi. Ya, bentar, silakan. Memahami beberapa perubahan energi di bumi. Memahami beberapa perubahan energi yang ada di bumi. Tadinya sebelum belajar ini Mbak Vida belum tahu ya, pokoknya tinggal pakai aja, mau menanak nasi ya tinggal colok aja kayak gitu. Tidak tahu asalnya itu dari mana. Adakah sesuatu yang membingungkan? Ayo, atau yang menyulitkan pada pembelajaran ini? Tidak ada.
Berarti memang mudah dipahami ya penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Berarti kalian menikmati pembelajaran hari ini ya. Jika peserta didik diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan diberikan? Ada yang 3, ada yang 4, 3,5 berarti ya. Berarti memang sudah sudah paham. Apakah peserta didik siap untuk melanjutkan materi berikutnya? Siap. Tetapi kita pembelajaran besok itu adalah karena ini materi topik terakhir dalam bab energi dan berbanyak. Persiapkan diri kalian untuk minggu depan kita ulangan harian. Begitu ya. Soal formatif yang harus kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang, soalnya gampang. ABC atau pilihan ganda ya. Silakan dikerjakan. Ayo itu diisi berdasarkan pengetahuan kalian hari ini loh ya. Jangan lupa buku paketnya nanti dikumpulkan ke depan. Lebih 1 ini bunga. Nanti itu dikumpulkan sekalian dengan LKPD-nya ya, yang tadi sudah dikerjakan. Sudah selesai? Belum. Bentar, Bu. Jadi tes formatif ini untuk mengetahui kemampuan kalian ya. Seberapa kemampuan kalian? Sudah? Sendirian sudah? Yang lainnya belum? Sudah? Sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan? Bersama LKPD-nya tadi ya. Ini LKPD-nya ya. LKPD-nya sudah? Iya, ini LKPD-nya di sini. Iya. 3, 4 ya sudah. Udah bertiga dulu nggak apa-apa. Sudah? Sebelum berdoa, diingat-ingat ya, besok pembelajaran selanjutnya adalah karena ini bab terakhir, topik terakhir di bab energi dan berbannya. Minggu depan persiapkan diri kalian untuk ulangan ya, ulangan di akhir bab. Silakan Dian untuk pimpin berdoa. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi
haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih. Semoga kalian selamat sampai rumah masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.